Jadi materi kita sudah 4 sampai bab 4 sebenarnya nih hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan umum. Ya, saya share aja langsung materinya. Ini materinya biar sama dengan anak kelas pagi. Ya, jadi jika kita membahas topik pembahasan tentang pasar, itu yang paling utama sekali pembahasannya itu adalah tentang supply, demand, dan equilibrium. Ya, jadi kekuatan pasar dari penawaran dan permintaan itu sangat menjadi topik bahasan yang sangat penting sekali dalam materi di mikroekonomi atau ekonomi mikro. Ya, jadi supply dan demand itu adalah dua kata yang paling sering digunakan oleh para ahli ekonomi. Ya, nah supply dan demand itu adalah kekuatan yang membuat pasar itu bekerja. Jadi kalau tidak ada supply dan demand, waduh, pasar itu hampa, ya, tidak akan bekerja dengan baik, ya. Nah, di dalam ekonomi mikro modern, pembahasan utama adalah supply, demand, dan keseimbangan. Jadi supply, demand, dan equilibrium pasar itu menjadi pokok bahasan utama di awal-awal perkuliahan ataupun di pembahasan di buku teks mikroekonomi, ya. Jadi di sini suatu pasar itu adalah sekelompok pembeli dan penjual dari suatu barang dan jasa tertentu, ya. Nah, di sini istilah supply dan demand itu mengacu pada perilaku manusia yang saling berinteraksi satu sama lain pada suatu pasar. Nanti akan kalian lihat ya bagaimana supply, bagaimana demand, bagaimana keseimbangan, ya. Nah, sekarang kita lihat pada pasar dan persaingan, ya. Jadi pembeli itu menentukan demand, penjual itu menentukan supply. Jadi pembeli itu menentukan permintaan, penjual itu menentukan penawaran, ya. Ini yang harus kalian ingat selalu, ya. Jadi dalam suatu pasar, pembeli itu menentukan demand ataupun permintaan, penjual itu menentukan supply ataupun penawaran, ya. Nah, dalam suatu pasar persaingan, itu adalah pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual. Sedemikian sehingga masing-masing mereka tidak punya pengaruh besar pada harga pasar suatu barang, ya. Jadi kalau pasarnya persaingan, apalagi persaingan sempurna, nah penjual dan pembeli itu tidak punya pengaruh gitu dalam menentukan harga. Tapi yang berpengaruh itu adalah pasar. Ya, di pasar itulah nanti yang menyesuaikan harganya, harga keseimbangannya di mana gitu, ya. Nah, dalam pasar persaingan itu ada yang sifatnya bebas dan ada juga yang tidak bebas. Nah, kalau persaingan bebas, produknya itu adalah produknya sama, homogen, ya. Lalu kemudian sangat banyak pembeli dan penjualnya, sehingga tidak ada pihak yang menguasai harga. Itu pasar persaingan bebas. Lalu pembeli dan penjual hanya sebagai penerima harga aja. Jadi harga ditentukan oleh mekanisme pasar, ya. Ini pasar persaingan bebas. Lalu kemudian kalau monopoli itu hanya ada satu penjual untuk banyak pembeli, ya. Nah, di situ penjual menguasai ataupun mengontrol harga. Ya, jadi penjual itulah yang menguasai ataupun mengontrol harganya. Dia yang menentukan harganya berapa, ya. Lalu kemudian ada lagi jenis pasar yang ketiga, itu namanya oligopoli. Oligopoli itu sedikit penjualnya. Lalu tidak selalu terjadi persaingan ketat dalam oligopoli karena di situ penjualnya ataupun pemainnya itu satu atau dua orang gitu, ya. Lalu kemudian yang jenis ketiga itu jenis keempat, persaingan monopolistik. Nah, dalam persaingan monopolistik ada beberapa penjual. Nah, produk yang ditawarkan itu ataupun produk yang diperdagangkan itu tidak berbeda jauh ataupun hampir serupa, ya, produknya. Lalu kemudian setiap penjual dapat menetapkan harga untuk produknya. Nah, itu dia, ya, pasar. Nanti ini kita akan bahas lagi di bab 6. Setelah UTS, di pembahasan setelah UTS itu bab 6 atau bab 7 lah, tentang pasar. Lebih jelasnya lagi. Nanti kita akan melihat bagaimana menentukan harga pada pasar-pasar, tempat pasar ini gitu.
Nah, topik kita malam ini itu adalah pembahasan tentang demand, ya. Jadi harus diingat selalu demand itu adalah jumlah permintaan. Jadi jumlah permintaan itu adalah Oke, lanjut lagi, coba dilihat di slide-nya itu, ya. Nah, situ bisa kalian lihat kalau demand itu adalah permintaan. Jadi demand itu sifatnya kalian sebagai pembeli, ya. Kalau supply kalian sebagai penjual. Nah, dalam demand itu ada hukum yang namanya hukum permintaan. Ya, jadi hukum permintaan eh, itu berbunyi, ya, jika semua faktor lain dianggap tetap atau nama lain ceteris paribus, maka jumlah permintaan suatu barang itu akan berkurang jika harga barang itu terus meningkat. Jadi dalam hukum permintaan itu yang paling utama, faktor utama itulah harga, ya. Jadi kalau harganya meningkat, maka jumlah permintaan barang itu akan menurun. Sebaliknya, kalau harga barang itu turun, maka jumlah permintaan yang akan diminta akan meningkat. Jadi hubungan antara harga dengan jumlah barang itu adalah negatif ataupun terbalik, ya. Jadi pembeli, konsumen itu sangat respon sekali terhadap perubahan harga barang itu gitu. Nah, jadi intinya itu. Jadi yang harus kalian ingat selalu itu hubungan antara harga dengan permintaan akan barang itu hubungannya itu adalah negatif, terbalik. Kalau harganya naik, maka permintaan akan barang itu akan turun. Sebaliknya, kalau harganya turun, maka permintaan akan barang itu akan naik. Ya. Nah, sekarang kita akan menggambar bagaimana sih caranya, Pak, menggambar kurva permintaan. Nah, ini biasanya para mahasiswa itu sering sekali salah ya menggambarnya, ya. Sebelum kita menggambar kurva, hal yang paling harus kalian ketahui itu adalah pertama kali kalian harus membuat suatu yang namanya tabel ataupun schedule, ya, schedule. Jadi di sini pengertian dari kurva demand ataupun kurva permintaan itu adalah hubungan antara harga dan jumlah permintaan. Nah, kita kalau mau buat kurva demand ataupun kurva permintaan, itu harus dibuat dulu demand schedule-nya atau daftar tabel permintaannya, ya. Nah, di sini kita lihat definisinya itu adalah suatu tabel yang menunjukkan hubungan antara jumlah permintaan suatu barang pada setiap harga. Nah, jadi sebelum menggambar kurva itu, pertama kali kita membuat tabelnya seperti ini tabelnya, ya. Ini adalah demand schedule ataupun tabel permintaan dari si Catherine terhadap es krim cone, ya. Jadi ini tabelnya. Jadi pada tabel itu ada dua variabel. Yang sebelah kiri ini adalah harga dari es krim. Yang sebelah kanan adalah jumlah permintaannya, ya. Jadi si Catherine sebagai pembeli, ya, sebagai pembeli posisinya. Jadi pada saat harganya tidak ada harganya, pada saat 0 gratis, si Catherine mau minta
es krim cone-nya tuh sebanyak 12 buah. Lalu pada saat ada harganya sebesar 0,50 dolar, dia malah berpikir lagi, dikurangin jadi 10 aja saya beraninya membeli es krim cone itu dengan harga 0, atau setengah dolar ya. Lalu kemudian pada saat harganya 1 dolar 8, 1,5 dolar 6, 2 dolar 4, 2,5 dolar 2. Baru pada saat harganya 3 dolar, si Catherine nggak bisa lagi membeli permintaan dia terhadap es krim cone ini nggak ada, 0 gitu. Ya, jadi ini demand schedule dari si Catherine terhadap es krim cone gitu. Nah, dari sini kita bisa membuat yang namanya kurva demand atau kurva permintaan. Nah, kurva demand itu adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara jumlah permintaan pada setiap harga suatu barang. Nah, grafiknya kayak mana, Pak? Grafiknya seperti ini. Jadi tadi dari diagram tadi, yang ini, dari demand schedule itu kita pasangkan masing-masing titiknya. Ya. Yang harga itu yang tegak lurus, P ini, price. Yang mendatar itu adalah Q, atau jumlah es krim cones-nya. Nah, kalian pasangkan. Pada saat harga 0, dia 12. Jadi pada saat dia harga 0, dapat 12. Dapat 12 es krim cone. Pada saat harga setengah, dapat 10. Pada saat harga setengah, dia dapat 10 ini. Ya, pada saat harga 1, dia dapat 8. Pada saat harga 1,5, dapat 6. Pada saat harga 2, dia dapat 4. Pada saat harga 2,5, dia dapat 2. Lalu pada saat harganya 3 dolar, dia tidak ada permintaan ya, si Catherine itu. Jadi inilah dia namanya kurva demand atau kurva permintaan. Jadi nanti kalau kalian menggambarkannya, ya gambar seperti ini. Buat dulu garis lurusnya, baru garis mendatarnya, buat notasinya di sini adalah P, price. Kalau yang di bawah ini Q, quantity ataupun jumlah. Baru kemudian masing-masing titik itu kalian buat. Ya baru kalian tarik garisnya dari kiri atas ke kanan bawah. Set buat garis lurus. Jangan dari dari kanan bawah ke kiri atas, bukan ya, jangan ya. Itu salah. Kalau buat kurva permintaan itu dari kiri atas ke kanan bawah, dari sini ke kanan bawah. Bukan dari kanan bawah ke kiri atas, bukan. Walaupun gambarnya sama, tapi itu dianggap salah. Kalau dalam menggambarkannya dilihat langsung oleh penguji ataupun saya nanti misalnya menguji kalian. Jadi kalau menggambarkannya harus dari kiri atas ke kanan bawah garisnya. Nggak boleh dari kanan bawah ke kiri atas, nggak boleh. Walaupun nanti kalau dalam ujian, mungkin saya nggak tahu kalian nariknya dari mana. Apakah dari bawah dulu atau dari atas dulu. Tapi harus diingat selalu dari kiri atas ke kanan bawah. Itulah namanya kurva permintaan ataupun demand schedule. Ya. Nah, lalu kemudian kita lihat dalam kurva demand itu akan selalu mengalami yang namanya pergeseran. Ya, pergeseran itu berupa perubahan pada jumlah permintaan. Jadi perubahan ini akan menyebabkan pergerakan sepanjang kurva permintaan. Nah, itu biasanya disebabkan akibat perubahan harga produk. Nah, seperti contoh ini. Jadi biasanya nanti akan ada perubahan pada jumlah permintaannya sepanjang kurva ini gitu. Nanti A ke B atau B nanti ke C. Nah, itu biasanya dipengaruhi oleh perubahan harga, ya. Nah, di sini contoh kasusnya pada es krim cone itu ada pajak, misalnya pajaknya dinaikkan. Jadi kalau ada pembeli mau beli es krim cones, misalnya ada perubahan pajak gitu. Nah, adanya pajak ini kan pasti menimbulkan harga dari barang itu menjadi mahal ya kan, menjadi meningkat. Nah, karena ada pajak ini, maka permintaan es krim cone itu akan mengalami penurunan. Tadinya di sini di titik A misalnya, ya $1 tadinya misalnya, tiba-tiba ada pajak. Nah, ada pajak menyebabkan harga es krim cone itu menjadi $2 misalnya, meningkat. Nah, akibatnya apa? Akibatnya jumlah permintaan es krim itu akan menurun, ya kan? Menjadi 4, tadinya 8. Nah, itu teori umum di ekonomi mikro, teori-teori di ekonomi lah. Ya, teori umum. Jadi kalian harus tahu. Jadi kalau harga naik biasanya permintaan itu akan turun.
Jadi orang-orang yang berpikiran rasional umumnya begitu. Tapi kalau orang yang tidak rasional, mau harganya berapapun, nggak ngaruh bagi dia ya. Nah itu teori ini berlaku pada barang-barang normal ya, pada barang-barang normal. Tapi kalau pada barang-barang kebutuhan pokok, itu nggak berlaku teori permintaan. Ya, barang kebutuhan pokok, barang antik, barang luks. Nah, itu biasanya nggak berlaku teori permintaan itu ya. Jadi kalau pada harganya naik, permintaannya itu nggak turun. Nggak tahu, nggak turun, nggak naik juga. Ya, jadi kalau barang-barang normal berlaku. Tapi kalau barang-barang antik, barang-barang luks, barang yang mewah maksudnya, ataupun barang yang apa, yang sifatnya yang apa disukai gitu oleh orang tersebut, kayaknya nggak berlaku itu ya. Jadi contohnya misalnya barang antik contohnya, pasti kan kalau harganya mahal pasti ada aja orang yang mau beli itu ya kan, kalau memang dia memang punya hobi terhadap barang itu ataupun dia cinta terhadap barang itu, pasti akan dibeli ya. Ataupun contohnya gini, misalnya si Rani lah contohnya ya, si Rani mau beli baju di apa, contohnya di Ramayana ataupun di mana lah, di Ramayana ya kan, baju itu harganya normalnya itu harganya misal 100.000 ya, 100.000. Lalu kemudian besoknya misalnya Nagita Slavina ataupun siapa artis contohnya, Gigi ya, Nagita Slavina, dia pun mau beli baju yang sama yang dibeli si Rani misalnya ya, dengan harga yang sama gitu, 100.000 juga. Tapi kemudian misalnya seminggu kemudian dia udah beli, lalu mau dijual lagi di situ baju bekasnya si Gigi tadi dengan harga misalnya dijual harganya jadi 10 juta baju tersebut. Tadi beli 100.000 misalnya. Nah kalau ada orang yang penggemar ataupun fansnya Gigi, Nagita Slavina, dengan harga yang meningkat tajam itu dari 100.000 menjadi 10 juta, pasti dibeli juga ya kan. Nah jadi pada barang-barang normal aja teori permintaan ini ataupun hukum permintaan ini berlaku gitu. Sama seperti nanti hukum penawaran pun gitu juga. Ya, barang-barang normal. Makanya tadi ada istilah ceteris paribus. Faktor lain dianggap tetap. Ya, jadi itu yang harus kalian pelajari. Barang normal ataupun contohnya yang paling apa lagi? Yang paling umum. Misalnya pada air misalnya. Air minum contohnya. Misalnya apakah kenaikan harga air itu malah membuat orang mengurangi permintaannya terhadap air? Enggak ya kan? Karena kalau nggak minum air ya pasti mati ya kan? Karena itu sumber kehidupan. Nah air itu termasuk barang kebutuhan pokok. Kita nggak bisa berhenti mengkonsumsi air. Air, apalagi listrik, ya, apalagi. Jadi barang-barang yang sifatnya kebutuhan pokok kalau di Indonesia itu diproduksi oleh negara. Ya, jadi kalian harus tahu. Jadi barang-barang kebutuhan pokok seperti air, listrik, apalagi telekomunikasi ya, kayak telepon rumah ataupun apalagi gas. Nah, itu dikuasai oleh apa? Perusahaan-perusahaan negara. Kenapa nggak swasta, Pak? Nanti kalau swasta biasanya nanti harganya jadi mahal. Nanti masyarakat yang tidak mampu ataupun miskin tidak akan pernah merasakan terhadap barang tersebut gitu. Akibatnya apa nanti? Akibatnya ribut masyarakat. Jadi negaralah yang apa? Yang selalu menyediakan kebutuhan pokok tadi, air, listrik, ya. Karena itu kebutuhan pokok. Jadi negaralah yang menyediakan. Karena kan kalian tahu tugas pemerintah ataupun tugas negara itu adalah melayani masyarakat ya kan, dari sisi kebutuhan, dari sisi yang lain gitu. Jadi menyediakan kebutuhan kita itu tugas dari negara, tugas dari pemerintah. Nah itu dia. Nah tadi pergeseran dari A ke B selain karena faktor harga itu juga karena pendapatan konsumen juga ya.
Jadi pendapatan kita menentukan juga permintaan kita itu, permintaan kita terhadap suatu barang. Misalnya, contohnya siapa lagi? Misalnya si Budi misalnya ya. Si Budi pendapatan per bulannya 1 juta misalnya. Tadinya dia kalau makan siang ataupun makan malam, biasanya di warung-warung depan rumahnya misalnya, ataupun warung apalah, warung kopi. Ya. Lalu si Budi dapat pekerjaan yang lebih bagus lagi. Pendapatannya sebulan misalnya 100 juta misalnya. Nah, karena pendapatannya sudah bertambah dari 1 juta menjadi 100 juta, pasti si Budi nggak akan makan siang, makan pagi ataupun makan malam di warung depan rumahnya lagi. Tapi dia sudah Sudah berpindah mengkonsumsi mungkin makanan yang lebih bergizi ataupun lebih mewah, ya. Misalnya di restoran yang paling mahal ataupun restoran yang terkenal di daerahnya. Jadi pendapatan itu mengubah permintaan kita akan suatu barang, ya. Umumnya kan kalau orang-orang yang punya pendapatan tinggi, mereka biasanya lebih lebih rendah dalam mengkonsumsi makanan-makanan yang yang junk food sifatnya ataupun yang kurang bergizi biasanya. Karena mereka sudah paham tentang kesehatan biasanya, ya. Lalu kemudian selain pendapatan ada lagi harga barang yang berhubungan. Nah, harga barang yang berhubungan biasanya itu akan menyebabkan pergeseran kurva demand juga. Misalnya pada es krim ini coba. Jadi biasanya harga barang yang berhubungan itu contohnya apa? Misalnya harga gula. Ya kan, es krim ini kan bahan bakunya gula ya kan, ataupun apa lagi? Apa namanya itu? Adonan itu ya, terigu ataupun apa nih? Coklatnya. Jadi kalau harga coklat, harga gula, harga adonan itu naik, sudah pasti akan meningkatkan harga es krim cone ini, dan terakhir akan terjadi pergeseran pada kurva demand, ya. Lalu kemudian selain harga barang berhubungan ada lagi selera. Ya, jadi selera masyarakat itu akan menentukan pergeseran pada kurva demand. Jadi kalau selera masyarakat di Siantar itu nggak suka minum es krim ataupun makan es krim, nah biasanya nanti permintaannya pun akan rendah. Ya, jadi kalau kalian mau buka usaha, mau buka pabrik es krim, jadi kalian harus survei dulu. Kira-kira daerah yang akan kalian dirikan pabrik es krim itu suka nggak sih masyarakatnya gitu. Survei dulu. Kalau nggak suka jangan dibangun pabrik di situ gitu. Baru kemudian pengharapan, ekspektasi. Jadi kita berharap sekali nanti dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun ataupun jangka berapa tahun barang yang kita produksi itu akan meningkat permintaannya, ya. Lalu terakhir adalah jumlah pembeli. Jadi jumlah pembeli ataupun jumlah masyarakat di suatu daerah itu menentukan juga pergeseran pada kurva demand, ya. Jadi contoh kasusnya misalnya kalau di Siantar ini kan jumlah masyarakatnya itu kan pada tahun 2021 ini ya, itu sebanyak 262.000 jumlah penduduknya, ya. Jadi kalau kalian lihat di Siantar ini, kalau ada lagi mall berdiri, saya rasa nggak terlalu menarik ya, karena jumlah penduduknya masih sedikit gitu, 262. Jadi kalau ada rencana pemerintah Kota Matang Siantar misalnya mau bangun mall di gor kita itu, ya, di gor samping SMA 4 itu, rencananya kan mau dibangun di situ ya, ada nanti Sujuya Mall namanya. Itu ada 5 tingkat. Saya kebetulan tahun lalu itu menjadi tenaga ahli AMDAL-nya dari Dinas Lingkungan Hidup. Saya sudah menjelaskan juga, kira-kira nanti pasti nggak terlalu membuat ramai, nggak terlalu menguntungkan, ya. Tapi kalau dipadukan dengan hiburan, gedung itu hiburannya baik itu olahraga ataupun hiburan-hiburan lain di mall tersebut, mungkin bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat di sekitar ataupun di luar dari Pematang Siantar, Simalungun, Batubara atau apa gitu. Karena kalau dilihat dari sisi jumlah masyarakatnya, Kota Pematang Siantar masih terlalu rendah, ya, 262.000. Jadi
Nggak mungkin ya kan, terlalu apa, apalagi jumlah mall ataupun jumlah plaza di Siantar ini kan ada beberapa ya kan. Lagi pula pasar pasar tradisional pun ada juga gitu ya. Nah itu dia. Jadi selain pergeseran ada lagi perubahan pada demand ya. Perubahan pada demand ini bisa kita lihat kurvanya. Jadi perubahan pada demand itu bisa naik sebelah kanan ataupun turun sebelah kiri. Jadi dia nggak sepanjang kurva ini, tapi bisa bergeser ke kanan, ada penurunan, ke kiri ada penurunan, ke kanan ada kenaikan. Nah ini kurvanya ya. Ini tadi sudah saya jelaskan, barang normal, ada juga yang namanya barang inferior. Barang inferior itu adalah barang murah ya, barang yang sifatnya murah ataupun kualitasnya rendah. Itu barang inferior. Barang normal, barang yang biasa kita gunakan, barang kita konsumsi. Lalu di atasnya ada lagi barang lux, barang mewah, ya. Nah ini tadi penjelasan kenapa kalau orang kalau pendapatannya naik itu biasanya akan meningkatkan permintaan permintaan ataupun demand terhadap barang normal ya. Ini kurvanya di awal karena ada kenaikan pendapatan maka ada pergeseran ke kurva yang baru ini ya karena ada pendapatan konsumen itu meningkat. Nah, kalau penurunan demand terjadi kalau es krim itu dianggap sebagai barang inferior. Kalau tadi es krimnya itu dianggap barang normal ya kan. Tiba-tiba es krimnya itu dianggap sebagai barang inferior. Misalnya es krim itu udah menjadi barang yang apa? Murahan, barang yang enggak enak gitu. Itu biasanya kenaikan pendapatan itu akan menyebabkan penurunan demand. Ya, ini nanti bisa kalian lihat, kalian baca. Nah, di sini juga ada yang namanya pergeseran kurva demand, ya. Di sini harga barang yang berhubungan ketika penurunan harga suatu barang menurunkan jumlah permintaan barang lain, maka kedua barang tersebut adalah barang substitusi, ya. Substitusi itu artinya barang pengganti, ya. Barang pengganti itu apa, Pak? Barang pengganti itu contohnya misalnya kalian biasanya ke kampus biasanya naik apa misalnya naik angkot misalnya tiba-tiba angkot nggak ada gitu nggak beroperasi maka kalian naik kampus naik apa naik naik Gojek naik sepeda motor naik mobil ataupun naik sepeda ataupun jalan kaki ya jadi itu contoh barang substitusi barang pengganti. Ya, jadi kalau nggak ada kopi, ya kita minum teh manis. Nggak ada kopi, kita bisa minum susu. Nggak ada kopi, kita bisa minum air putih ataupun sirup. Nah, itu barang pengganti. Nah, lalu yang kedua, ketika penurunan harga satu barang meningkatkan permintaan barang lain, maka kedua barang tersebut adalah barang komplemen. Barang komplemen itu adalah barang pelengkap. Ya, barang pelengkap. Jadi, kalau ada kenaikan pada misalnya pada BBM itu biasanya akan meningkatkan harga mobil ataupun meningkatkan harga barang-barang kebutuhan pokok ya. Jadi barang komplemen itu barang pelengkap. Misalnya kalian punya mobil berarti barang pelengkapnya apa? Barang pelengkapnya itu adalah BBM ya ataupun aksesoris mobil, ban ataupun sound systemnya. Nah, itu salah satu contoh bentuk barang komplemen. Jadi barang substitusi itu barang pengganti, komplemen itu adalah barang pelengkap. Nah, ini tabelnya nanti bisa kalian lihat. Jadi perubahan pada pendapatan, pada barang yang berhubungan, selera, harapan, jumlah pembeli itu menggeser kurva permintaan. Nah, kemudian ini supply. Supply adalah jumlah barang jasa di mana penjual bersedia dan mampu menjualnya. Jadi di sini hampir sama dengan demand tadi, tapi bedanya di sini hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan itu adalah positif. Jadi kalau harganya naik, maka jumlah yang akan dijual ataupun yang ditawarkan itu akan naik juga. Karena kalian berpikir di sini sebagai penjual, ya kan? Penjual kan selalu berpikir pengen mendapatkan profit ataupun untung sebanyak-banyaknya ya kan. Jadi pada saat harganya lagi naik, dia pengen jual banyak gitu. Pada saat harganya murah ataupun turun, dia
mengurangi jumlah barang yang akan dijual. Ya, nah ini sama seperti tadi. Kalau kita membuat kurva penawaran, kita buat dulu schedule penawaran ya, ataupun tabel penawarannya. Nah, di sini contohnya adalah schedule dari band. Ya, schedule band penawaran si band ini terhadap es krim. Jadi si band ini dianggap sebagai apa ya? Sebagai penjualnya, penjual es krim itu. Kalau tadi kan si Catherine sebagai pembeli, nah si band sebagai penjual. Nah si band pada saat harganya 0, dia nggak mau jual es krimnya, 0 juga. Pada saat harganya $0,5, 0 juga. Karena dirasa masih rugi dia kalau jual harga es krim itu sebesar $0,5 gitu. Nah pada saat 1 dia menjual sebanyak 1, pada saat 1,5 $2 dia 3, pada saat harga 2,5 4, pada saat 3 dia 5. Nah ini pola pikir dari seorang penjual, ya kan, pada saat harganya lebih mahal dibandingkan sebelumnya, dia biasanya akan menambah penawarannya. Ya, jadi kita membuat kurvanya itu seperti ini. Ya, kurvanya ini dia. Ini schedule-nya, ini kurvanya. Ya, jadi kurvanya seperti tarik ke atas dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, tinggal kalian pasangkan aja 00 dengan 0, 05 dengan 0, 1 dengan 1, 1,5 dengan 2, 2 dengan 3, 2,5 dengan 4, 3 dengan 5. Ya, kalian gambar. Inilah kurva penawaran. Dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, selalu kalian ingat, ini yang tegak lurus adalah harga P, yang mendatar adalah Q. Ya, itu dia. Nah, sekarang yang menjadi penyebab mengapa kurva penawaran itu bergeser, ini ada 4. Harga input. Harga input itu artinya harga bahan baku gitu. Jadi harga bahan baku dari es krim apa? Gula, ya kan? Terus apa lagi? Tepung, coklat, pewarna misalnya, pakai pewarna misalnya ya. Nah, itu akan menyebabkan pergeseran pada kurva supply. Lalu kemudian teknologi. Nah, teknologi apa yang digunakan dalam membuat es krim misalnya? Misalnya dengan menggunakan mesin ataukah masih manual ataukah apa. Nah, itu juga menyebabkan pergeseran, ya. Lalu pengharapan yang tadi saya contohnya. Lalu jumlah penjual juga itu menyebabkan pergeseran pada kurva supply. Ya, ini dia. Ya. Jadi kenaikan harga es krim karena mungkin ada penyebab tadi, teknologi, harga input. Inilah pergeseran dari A menjadi C misalnya. Tadinya di sini penawarannya tiba-tiba harganya naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan naik juga dari 1 menjadi 5. Nah, disinilah kurvanya, kurva penawaran yang baru, di garis dibuat. Ya. Nah, ini tadi nanti kalian bisa lihat, kalian baca, ini kesimpulannya. Jadi variabel yang mempengaruhi penawaran itu adalah ada 5, price, input price, teknologi, expectation, dan jumlah penjual. Ya. Nah, terakhir kalau kita sudah bahas tentang permintaan dan penawaran, biasanya materi yang terakhir itu ada tentang keseimbangan umum atau equilibrium. Jadi equilibrium itu adalah situasi di mana harga mencapai tingkat di mana jumlah penawaran sama dengan jumlah permintaan. Jadi ketika kalian belanja, misalnya di pasar, kalian tawar-menawar dengan penjual, lalu kalian mencapai kesepakatan harga dan jumlah pada penjual tersebut tadi. Nah, kesepakatan ataupun deal itulah namanya keseimbangan ataupun equilibrium. Ya. Jadi kalian misalnya nawar ayam harganya 10.000 per kilo misalnya. Tadinya penjual bilang 20.000. Ya kan misalnya. Dia nggak mau turun, tetap dia bertahan 20.000. Kalian mutar lagi, cari lagi penjual yang kira-kira harganya lebih murah daripada harga penjual pertama. Ya kan? Kalau laki-laki biasanya kalah kalau dalam menawar, ya kan? Kalau udah harga 20.000, ya udah beli aja gitu. Tapi kalau wanita ini terkadang yang apa? Yang payah, ya kan? Beda 500 aja itu pun bagi mereka itu, Tuhan, sulit sekali untuk mengalah. Jadi kalau nanti kalian sudah berkeluarga gitu kan, menikah, laki-laki terkadang kalau diajak sama istrinya gitu kan, ayo belanja Pak. Udah lama aku di kereta aja, udah lama aku di mobil aja lama nunggunya. Nggak mau itu ngikut ke pajak.
Karena tadi faktor tadi kalau udah nawar, capeknya minta ampun kita nanti keliling-keliling pajak horas itu cari yang harganya cuma beda 500 aja coba. 500 keliling. Terakhir dia beli teh botol itu harganya udah 3.000. Kan kerugiannya kan nggak masuk akal ya kan. Tadi kalau 500 dia nggak perlu beli teh botol. Tapi gara-gara dia menang 500, dia rugi 3.000. Rugi 2.500. Coba kalian pikirkan coba. Ya kan? Wanita gitu kan Yusi. Pokoknya harus selalu menang lah kalau dalam menawar. Kalau laki-laki 2.000 Pak, oke, langsung bayar aja, nggak mau panjang lebar, capek loh. Karena karena laki-laki itu berpikir itu pakai apa? Pakai rasional, ya pakai rasional, pakai pikiran gitu ya kan. Kalau wanita ini pakai hati, ya kan. Kalau dirasa dia dirugikan, padahal 500 perak. Kalau dia muter-muter di pajak horas, udah capek kali kaki itu, dia nanti di rumah keluar lagi uang 100.000 untuk mijit-mijit misalnya, karena kecapean dia nyari-nyari barang yang apa, beli teh botol, belum lagi makan pangsit, makan apa, capek kali kan. Makanya kayak gitu biasanya wanita ini pikirnya pakai perasaan. Kalau laki-laki itu pakai logika, pakai apa, rasional dalam apa melakukan keputusan, ya kan. Kelemahan wanita itu di mana coba? Kelemahan wanita itu di telinga, ya kan. Jadi kalau laki-laki itu pandai merayu, itulah senjata dari pria. Ya dirayu-rayu, terakhir apa ya kan, mengalah juga. Karena senang kali wanita itu dipuji, wanita itu senang kali digombal-gombalin, senang juga. Ya, jadi itu nggak bisa kalian hilangkan gitu loh. Wanita itu udah kodratnya memang begitu. Tapi kalau dari sisi kekuatan, wanita itu lebih kuat dibandingkan pria. Ya, coba contohnya, siapa yang bisa sanggup merawat anak? Pasti kan wanita ya kan. Kalau pria, banyak kali alasannya nanti. Susah. Ya, jadi wanita ini adalah manusia yang paling tangguh. Ya, nah itu dia. Jadi ini nanti kalian lihat lagi ya, ini equilibrium. Jadi pada kasus si Catherine dengan si Ben ya tadi ya. Siapa namanya tuh? Si Ben ya. Jadi harga keseimbangan itu terjadi pada saat harga $2. Nah, karena kalau dari sisi demand maupun supply schedule-nya $2 itu dapat 7. Ya. Ini dia. Jadi harga es krim itu yang normal di pasar itu harganya $2. Ya, ini dia. Ya, jadi nanti bisa kalian baca ini selanjutnya. Minggu depan saya udah karena tinggal seminggu lagi loh kita ujian. Ya. Nanti ada buku yang saya mau kasih ke kalian ini, nanti bisa kalian beli. Harganya 65.000, memang tebal sekali itu. Ya, jadi kalau bagi anak ekonomi bangunan itu bukunya utama sekali. Ya, penting sekali, nanti pas ekonomi mikro lanjutan mungkin bisa dipakai lagi buku tersebut. Ya, nanti jadi bisa kalian ambil minggu depan. Bisa kalian ambil. Saya kayaknya minggu depan kita sudah bisa sudah bisa offline lah, saya di kelas datang ke kampus ya, biar kita bisa langsung ketemu. Karena minggu depannya lagi kita sudah ujian. Jadi saya harapkan kalian bisa belajar dengan buku-buku yang kalian punya nanti. Ya, itu saya rasa materi kita hari ini. Ada pertanyaan nggak? Jadi perkuliahan di Fakultas Ekonomi ini membuat pemikiran kalian berubah nanti ya. Jadi rata-rata mahasiswa Fakultas Ekonomi itu pemikirannya itu adalah benefit and cost. Jadi di otak kalian itu pasti nanti akan berubah pemikirannya menjadi seorang yang memikirkan benefit dan cost. Seseorang yang memikirkan manfaat dan biaya ya dalam mengambil keputusan. Jadi pengambilan keputusan nggak hanya di di lingkungan pekerjaan, tapi juga di kehidupan kalian. Mau memilih jodoh, memilih apa gitu. Itu pasti konsep
dari benefit and cost itu selalu ada, ya. Itu yang akan kalian selalu selalu ada di pikiran kalian. Jadi berbeda sekali dengan anak-anak di hukum ataupun di mana gitu, ya. Yang anak akuntansi semua kok laki-laki ya, saya bingung. Di akuntansi kelas sorenya laki-laki semua, 3 orang atau 4 orang itu. 3 orang, sedangkan di ekonomi bangunan 3 orangnya cewek. Kebalik ya kan. Saya pun bingung. Yang di akuntansi siap kalian dengan apa? Dengan ketua prodi kalian, Ibu Eva. Kan ngeri kan? Iya, aduh. Kalau dulu kelas akuntansi itu yang sore banyak, ada sekitar berapa ya? Ada sekitar 10 orang gitulah, 10 orang atau 8 orang lah. Nah, kebanyakan cewek, 2 orang laki-laki. Saya udah ngajar 4 tahun lah di kelas akuntansi. Untuk untuk mahasiswa semester 1, semester 2. Makanya saya perhatikan, makanya banyak anak akuntansi kenal sama saya gitu. Karena saya ngajar 2 semester di situ, ya. Tapi memang biasanya kalau di prodi yang sedikit mahasiswanya, kesempatan memperoleh beasiswa, kesempatan memperoleh pekerjaan itu lebih luas. Ya, jadi kita nggak perlu takut ataupun kita nggak perlu resah kayak mana nanti memperoleh pekerjaan. Terutama di ekonomi bangunan lah. Ya, jadi kebanyakan alumni dari program studi ekonomi bangunan itu mereka rata-rata kerjanya di lembaga keuangan. Jadi ada beberapa itu mahasiswa yang saya bimbing mereka kerjanya di bank kebanyakan. Ya di bank, ada juga yang di pemerintahan, ada juga yang sebagai wirausaha, ya. Jadi banyak kan kayak gitu. Di akuntansi ada juga sih yang kerja di bank, tapi kendalanya cuma satu sih kalau di akuntansi, akreditasinya. Ya akreditasinya masih belum ada kalau nggak salah ya. Masih kalau C masih gitulah C. Baik lah, tapi kalau dalam yang baru namanya baik. Tapi kalau dalam versi yang lama masih C, karena kemarin pas akreditasi tahun lalu belum mencapai nilai yang dicapai gitu. Jadi kendala utamanya di situ. Coba nanti kalau sudah B pasti peminatnya banyak. Ya kalau di ekonomi bangunan memang kalau di swasta jujur aja memang peminatnya sedikit. Tapi kalau di negeri, itulah program studi yang paling diminati. Karena itu menjadi sumber bagi para pemimpin, ya pemimpin di negara pemerintahan. Jadi banyak sekali menteri-menteri itu yang rata-rata lulusannya dari ekonomi bangunan, karena mereka menguasai ekonomi mikro, makro, ekonometrika, dan ilmu-ilmu yang lain gitu. Kalau di akuntansi memang lapangan pekerjaannya luas, ya. Tapi dalam penerapannya biasanya dia hanya sebagai operator, ya, enggak sebagai pengambil kebijakan level-level atas gitu. Kalau level atas mungkin dia punya perusahaan itu gitu. Karena saya punya pengalaman 3 tahun yang lalu ya, ada mahasiswa dari lulusan dari STAN, dia akuntansi kebetulan dia keluarga nggak mampu lah dari daerah-daerah dari daerah-daerah bandar. Ya dia lulus dari STAN, kerja di kantor bea cukai di Bandara Kuala Namu. Jadi waktu itu dia daftar di program studi ekonomi bangunan. Saya tanya sama dia, kenapa kamu daftar di ekonomi bangunan? Saya saya bosen kerja di bidang akuntansi. Kenapa? Karena pekerjaan saya hanya sebagai operator aja, Pak. Buat laporan keuangan ataupun apa. Jadi kenapa kamu ambil ekonomi bangunan? Saya mau jadi pemimpin, Pak. Pemimpin di dirjen saya, Pak. Kenapa? Di situ dirjen kerjanya pengambil kebijakan, Pak, ataupun sebagai peneliti. Oh iya, kok bosen? Padahal kan kamu enak kerja di bidang akuntansi. Ya memang kalau orangnya cocok, mungkin senang, Pak. Tapi kalau saya enggak. Saya mau jadi pemimpin. Nah, 2 tahun kemudian, dia memang nggak sempat kuliah di
hanya setahun dia kuliah di prodi saya ekonomi bangunan. Karena dia kan kerjanya di Kuala Namu sana Medan. Jadi dia pindah ke Universitas Pancabudi. Di sana dia ngambil ekonomi bangunan juga, ya. Baru lulus dari sana, kemudian setahun kemudian dia menjadi menjadi pegawai ASN Dirjen Kementerian Keuangan terbaik, ya. Jadi menjadi dia pegawai terbaik lah tingkat nasional. Sekarang dia sudah kuliah S2 di Amerika di program studi ilmu ekonomi juga, ekonomi bangunan juga diambil sama dia. Nggak tahu, dia mungkin nanti calon jadi menteri lah kalau saya rasa dari sikapnya yang rendah hati, punya etika, terus dia pun orangnya smart. Keluarga dari orang nggak berada, ya bapaknya hanya sebagai di bandar sana, bapaknya kerjanya ngambil sawit itu, ya. Saya salut sekali sama dia, makanya saya sesali juga kenapa lah kamu nggak selesaikan kuliah kamu di sini gitu kan. Padahal dia betul-betul lah mahasiswa yang berpotensi sekali itu. Sambil bekerja dia kuliah. Rajin kuliahnya dia. Ya sore, terkadang dia malam juga datang, terkadang di hari Sabtu pun kalau ada kelas datang. Jadi dia yakin gitu. Kalau kuliah yang dia ambil nantinya pasti akan bermanfaat gitu ya kan. Jadi kita yakin lah dengan perkuliahan kita. Kalau kalian bekerja keras, saya yakin pasti kalian akan berhasil. Saya yakin akan memperoleh pekerjaan yang baik, ya. Jadi kebanyakan mahasiswa bimbingan saya itu kayak gitu. Mereka setelah kuliah selesai, mereka merantau ke Jakarta, kerja di bank, kerja di Bursa Efek, kerja di perusahaan-perusahaan lembaga keuangan, dan lumayan, ya. Jadi pas balik ke Siantar pasti WhatsApp, Pak, ngopi yo Pak, ketemu yo Pak, kayak gitu. Ya jadi mau dimanapun kalian kuliah, ya serius gitu. Jadi kalau di ekonomi bangunan ataupun di akuntansi, peluang kalian mendapatkan beasiswa itu sangat besar sekali, ya. Terutama beasiswa Bank Indonesia itu beasiswa yang paling bagus, 1 bulan dapat 1 juta. Tapi jangan orientasinya ke situ. Tapi yang orientasi yang kalian pikirkan itu adalah soft skill ataupun hard skill yang biasanya diselenggarakan oleh Bank Indonesia itu sangat bagus sekali loh. Misalnya ada pelatihan kepemimpinan, pelatihan menulis, pelatihan banyak sekali. Saya pun dulu sebelum pimpinan BI yang sekarang ini dekat sekali dengan Bapak itu waktu itu. Saya diajak ke Jakarta, ke Bandung, ke Palembang waktu itu sempat. Ya, mereka memang punya CSR terhadap USI yang paling terdepan mendapatkan beasiswa Bank Indonesia, ya. Jadi kalian walaupun bekerja, walaupun anak sore punya kesempatan itu karena ada proses seleksinya. Kalau di ekonomi bangunan rata-rata semua mahasiswanya itu dapat beasiswa Bank Indonesia. Makanya pentolan-pentolan dari generasi Bank Indonesia saat ini kemarin itu yang 3 tahun ini kebanyakan mahasiswa ekonomi bangunan. Karena yang dibutuhkan banyak juga. Akuntansi ada beberapa sih itu. 2 atau 3. Manajemen ada 6, ekonomi bangunan ada 10. Mahasiswa yang didapat beasiswa itu. Jadi saya sarankan kalian belajar yang serius, terus ada organisasi yang kalian ikutin. Nah, itulah dia. Ya. Jadi nggak terasa kok perkuliahan itu nanti pasti akan selesai, pasti akan berhasil kalian. Oke? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, yuk dibuka kameranya yuk biar kita screenshot. Siapa yang nggak ada nih? Oke, saya screenshot ya, senyum ya. Cheese, senyum. Oke, saya share ke grup kalian masing-masing. Oke,
Sampai ketemu minggu depan ya. Jadi minggu depan mungkin kita udah apalah offline ya, kuliah di kelas mudah-mudahan ya. Jadi nanti udah ada bukunya, kalian bisa miliki supaya nanti menghadapi ujian bisa maksimal hasilnya. Karena bagi saya yang paling penting dalam perkuliahan ini kalian mengerti apa materi kita ya. Nanti mungkin ujiannya open book ataupun kalian bawa ke rumah, oke, nggak masalah. Yang penting kalian ngerti gitu, yang ngerti terhadap ujian tersebut, materinya. Kalau nggak ada pertanyaan, sampai ketemu lagi minggu depan. Salam sehat selalu. Terima kasih. Oke. Saya Lip ya.